Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Deddy Sudartoyo ya juragan, channelnya Wong Desa. Pada episode kali ini saya akan sharing info melanjutkan pembahasan tentang NDTTLO, jadi biar seragam aja. Kali ini saya mau membahas tentang gejala umumnya dari NDTTLO. Kalau kemarin kan dari jenis-jenis bahayanya dan gejalanya yang timbul. Kalau ini beberapa gejala yang umum yang sering terjadi, yang sering beberapa kali saya temukan. Biar aku ngomongkan beberapa. Oke, langsung saja untuk gejalanya dari NDTTLO ini. Yang pertama biasanya gangguan pernafasan ya juragan. Kadang ayam itu ngorok, itu bisa diamati kalau malam hari itu pasti kelihatan kalau ayam ngorok. Kalau ngorok seperti orang mendengur krok 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 gitu. Kemudian kadang juga ini hidungnya ini berair, itu yang salah satu gangguannya ya, gejalanya yaitu gangguan pada pernafasan ya juragan, yaitu ngorok. Kemudian kadang juga hidungnya ini berair. Itu untuk yang pertama, gangguan pernafasan. Kemudian yang kedua itu ayam terlihat lesu, tidak aktif seperti biasanya. Jadi ayam pas lesu kemudian kadang cuma jerum istilahnya. Kalau sapi kan jerum, kalau ayam apa ya? Ya intinya ayam tidak aktif lah. Ayam itu terlihat lesu, itu pasti terlihat lesu, lemas gitu, nggak nafsu makan. Itu salah satu gejalanya yang timbul. Kemudian next, yang ketiga, nafsu makan turun. Nafsu makan turun karena ayam lesu pasti nafsu makannya berkurang. Jadi itu juga terlihat sekali, yaitu penurunan nafsu makan. Inilah yang karena nafsu makannya berkurang nanti akan mengakibatkan kurangnya asupan gizi pada ayam, dan juga bobotnya pasti berkurang karena memang bobot ayam ini cepat sekali susut maksud saya. Kalau bertambah lumayan agak lama sih, tapi kalau susut itu cepat sekali kalau ayam udah lesu, nggak nafsu makan. Kemudian nextnya itu karena yaitu produksi pasti akan turun atau drop lah, karena kalau ayam lesu, nggak mau makan, nggak nafsu makan, kebutuhan gizi dari ayam kan pasti kurang. Kalau gizinya tidak terpenuhi pasti produksinya akan turun, karena memang makan pagi ayam itu untuk tenaga ayam bertelur, kalau sore hari itu untuk asupan gizinya. Makanya kalau istirahat, ayam malam istirahat, kemudian paginya itu akan menghasilkan telur. Jadi kalau nafsu makannya berkurang itu pasti akan drop produksinya, jadi mempengaruhi juga ke produksi. Kemudian yang berikutnya, kotoran ayam akan terlihat encer, biasanya agak putih-putih seperti berak kapur. Itu juga harus hati-hati jika ayam udah lemes, kurang nafsu makan. Coba cek kotorannya, apakah ayam ini berak putih atau enggak, beraknya encer atau gimana, itu juga perlu dicek ya juragan. Yaitu kotoran ayamnya biasanya emang encer dan berwarna putih. Kemudian selanjutnya bisa dilihat dari matanya. Matanya kalau sayu, tidak bening, itu pasti ayam sakit. Itu salah satu yang bisa dicek, yaitu di bagian mata. Kalau tidak bening, nggak bercahaya, pasti bisa membedakan lah kalau juragan sering mengamati. Kemudian jengger ayam ini biasanya kebiru-biruan. Kalau kebiru-biruan sayu lah istilahnya, itu pasti ayam ini sakit, yang pasti sakit. Kemudian yaitu yang terakhir itu gangguan pada saraf, biasanya ya itu lumpuh yang pertama.
Kalau baca-baca sih sampai lehernya terpuntir ya, tapi alhamdulillah selama ini belum pernah menemukan di ayam-ayam saya. Tapi kalau tiba-tiba lumpuh, nggak terjepit atau keinjak temennya, tiba-tiba lumpuh, itu bisa dipastikan ayam itu ada gejala ND atau tetelo. Jadi dari beberapa gejala tadi bisa untuk jadi referensi juragan untuk mengecek ayam-ayam petelur juragan, untuk mengecek kesehatan ayam-ayam petelur juragan. Jadi itulah info yang bisa saya sharing. Jika ada yang ditanyakan silahkan coret-coret aja di komentar ya juragan. Mungkin next video saya akan berbagi tips untuk pengendalian dari tetelo ini, gimana kalau mengobatinya ya nextnya lagi. Tapi saya udah pernah membahasnya di video sebelumnya, penanganan pertama untuk ND atau tetelo. Silahkan cek di playlist saya. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di komentar. Jika saya ada yang salah atau kurang juga silahkan di komentar. Silahkan coret di komentar ya juragan. Sekian dulu untuk episode kali ini dari saya. Like jika info dari saya ini bermanfaat, dislike jika info dari saya ini tidak berguna sama sekali. Share, komen, dan subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berbagi info. Saya Dedi, stay focus and make dream come true. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.